Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda Istimewa. Selamat datang di podcast Ayah Bunda Istimewa bareng Diva Friends. Episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat sekali dengan kehidupan keluarga ya Pak, Ayah Bunda, yaitu bagaimana perjalanan ya orang tua dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Maka bareng kita saat ini telah hadir Ibu Reni Indrawati yang tidak hanya memiliki pengalaman sebagai orang tua ABK saja, tetapi juga aktif mendampingi keluarga lainnya melalui komunitas yang beliau dan teman-temannya dirikan, yakni Wahana Keluarga Cerebral Palsy. Terima kasih banyak Ibu Reni Indrawati atas waktunya. Sebelumnya bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Selamat sore, siang menjelang sore ya. Tergantung posisi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah baik ya Ibu. Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya nih boleh diceritakan mungkin sedikit tentang Ibu dan juga aktivitas yang sedang Ibu jalankan saat ini. Aktivitas utama saya sebagai ibu rumah tangga, Mm-mm. terus sebagai pendamping utama anak saya. Jadi saya caregiver utamanya untuk anak saya Lintang Adnan. Terus aktivitas sampingannya bersama IWKCP yang pasti. Terus baik yang orang tua maupun yang penyandang CP yang remaja dewasa itu. Terus juga saya bekerja secara online gitu. Oke, banyak sekali ya Ibu. Di samping agenda yang emang sudah pasti mendampingi caregiving ke Adnan ya, Mm-mm. anak Ibu, dan juga kegiatan aktivitas ibu rumah tangga dan sebagainya. Itu sangat sibuk ya Ibu ya, lumayan ya Bu. Ya lumayan sih. Hmm. Oke. Habis lah pokoknya 24 Mm-mm. jam gitu kan ya. Oke. Oke. Mungkin karena tema kita ini tentang perjalanan orang tua mendampingi anak berkebutuhan khusus ya Ibu ya. Mungkin kalau boleh flashback ya ke awal ya Mm-mm. Bu. Itu gimana sih Bu perjalanan Ibu selama menjadi orang tua anak berkebutuhan khusus Bu? Perjalanannya gimana ya? Jadi waktu itu kalau secara kehamilan itu kan saya termasuk yang baik-baik saja, maksudnya itu kalau orang kan ada yang pas hamil itu biasanya muntah-muntah atau Mm-mm. morning sickness lah kayak gitu. Saya tidak, kebetulan saya juga rutin kontrol ke dokter, dokternya juga bilang oke-oke aja. Terus memang pas proses lahiran ada dipacu kayak gitu ya istilahnya kalau di dokter kandungan, karena saya rembesan ketuban terus baru tengah malam berikutnya baru lahir kayak gitu. Mm-mm. Jadi ada dipacu. Tapi kalau tumbuh kembang itu sebenarnya memang anak saya Lintang Atan itu memang sudah kelihatan terlambat seperti itu. Cuma dokter yang pegang awal anak saya yang dari lahir pegang itu memang selalu bilang, oh nggak apa-apa kayak gitu. Biasa kalau anak cowok mungkin Mm-mm. terlambat kayak gitu. Nah itu eh, saya bilang kalau sekarang itu ini apa namanya, alarm saya kurang kurang jalan tuh. Maksudnya saya pada posisi waktu itu saya percaya bahwa kemampuan medis itu ya yang dimiliki oleh dokter seperti itu. Jadi saya sebagai orang tua mungkin tidak mungkin apa namanya, eh, feeling saya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak pas ini kayaknya di anak saya itu mungkin nggak. Belum muncul. Enggak, jadi mungkin salah kayak gitu. Oh Jadi iya. saya dulu waktu itu tidak mengejar bahwa tidak berusaha untuk berganti dokter kayak gitu. Memang pada saat itu saya pikirnya, oh dia pasti lebih tahu daripada saya seperti itu. Jadi Berarti konsep pemikiran saya mm, waktu itu seperti itu. waktu itu berarti masih bareng sama dokter klinis berarti ya Bu? Ya dokter-dokter kan kalau kebetulan lahir kan di Mm-mm. rumah sakit di Jogja ya, di sini maksudnya. Kan begitu dari dokter kandungan kan langsung ada dokter anaknya ya. Nah itu Mm-mm. yang pegang dari lahir memang kayak Oh gitu. iya. Jadi tapi memang cuma spesialis anak seperti itu. Jadi tidak ada subspesialisnya lagi. Dan waktu itu memang saya belum paham kalau ada spesialis anak, subspesialis lagi. Waktu waktu Begitu. itu saya belum 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 tahu terkait kayak seperti itu. Jadi saya tidak bertanya lebih begitu. Dia bilang, oh ya nggak apa-apa anak cowok biasanya terlambat. Ya sudah, saya berhenti di situ kayak gitu waktu itu.
Berarti udah diketahui bahwa ada komplikasi itu ketika pas tumbuh kembang pasca kelahiran ya, Bu? Ya sebenarnya sudah ini saya sudah merasa karena dia dari begitu lahir itu dia menyusui itu susah. Mhm. Apa dot itu dia tidak bisa. Tidak bisa. Jadi saya sudah kok dot nggak bisa ya, terus sensitif sekali, hangat sedikit juga tidak bisa. Terus apa namanya, ada beberapa perkembangan itu yang menurut saya kayaknya nggak pas. Itu sampai akhirnya saya berpindah dokter. Sebenarnya usia 6 bulan kan dia belum duduk tuh, saya bawa fisioterapi kayak gitu toh. Saya berinisiatif membawa fisioterapi, terus bisa sama fisioterapis di situ, kalau mau ini Bu ke dokter A kayak gitu toh. Itu biasanya sering tuh pegang anak-anak yang terlambat tumbuh kembang, terus saya balik lagi kan ke dokter yang pegang dia dari lahir. Nggak apa-apa Bu, santai aja kayak gitu toh Ah. ininya. Terus yang disarankan oleh fisioterapis itu lebih senior, memang itu paling senior seperti itu di DIY gitu. Terus saya bilang, oh kayaknya nggak apa-apa karena habis itu terus dia bisa duduk sendiri kayak gitu toh. Dan kebetulan memang kecilnya gemuk kayak gitu, gemuk untuk usianya dia itu dia tergolong gemuk seperti itu. Jadi kemungkinan kata dokter karena susah bergeraknya karena dia gemuk itu tadi. Tapi saya kemudian berpikir untuk ganti dokter itu karena dia bisa tiba-tiba jatuh. Jadi dia lagi duduk itu dia terjatuh ke belakang kayak gitu. Jadi kayak orang kaget gitu, terus apa terbentur ke belakang, jadi langsung pek kayak gitu. Sampai dia pas belajar rambatan, dia tiba-tiba pegangan itu saya pikir karena dia sudah bisa pegangan berdiri. Jadi saya tinggal sebentar lagi di kamar mandi, dia tiba-tiba jatuh tumbang begini. Jadi benar-benar tumbang kayak kita motong pohon tuh tumbang kayak gitu. Nah itu dia seperti itu, terus kejeduk. Nah habis itu saya, oh ini ada yang salah bener. Habis itu saya langsung ganti dokter. Kayak gitu. Terus habis itu ya dimarahin sama dokternya, begitu ganti yang ke dokter senior tadi tuh, wah diceramahin tuh karena salah gitu. Karena Ininya salah, karena saya terlambat terlambat sekali kayak gitu. sekali ya. Kenapa kok kamu ini? Ya saya pikir karena ya sama-sama dokter ya. Saya mikirnya sebagai orang awam waktu itu, pasti sama lah pengetahuannya kayak gitu. Nggak mungkin dia tidak tahu terkait keterlambatan tumbuh kembang. Tapi ternyata saya baru memahami setelah sekarang kayak gitu, setelah banyak ini, ternyata tidak semua memang memahami seperti itu. Berarti memang sudah diketahui, tetapi itu terlambat. Mm-mm. Kemudian ketika pas sudah, ternyata feeling ibu benar kayak gitu. Mm-mm. Kemudian dibawa Adnan ke dokter selanjutnya seperti itu, Bu. Iya. Oke, saya tidak bisa membayangkan ya Bu perasaan ibu kayak gimana sewaktu itu gitu ya, sehingga karena pastinya gitu ya, setiap orang tua itu punya rencana ataupun harapan gitu ya buat anak-anaknya gitu ya. Ketika diberikan harapan oleh mungkin dokter tersebut, dokter A tadi, Mm-mm. kemudian harapan ibu naik, kemudian setelah itu jatuh lagi seperti Mm-mm. itu ya Bu. Nah, apa namanya, kaitan dengan situasi tersebut gitu ya Bu. Ini melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Mm-mm. Ketika pas pertama kali gitu ya, ibu mengetahui diagnosis Adnan gitu ya, anak Mm-mm. ibu, itu apa yang paling memenuhi pikiran ibu gitu ya, sewaktu mendapatkan kabar tersebut gitu Bu? Yang paling saya harus cari informasi kemana. Hmm. Jadi kalau saya kan orangnya ini ya, agak terstruktur. Jadi begitu dikasih tahu itu saya langsung berpikir, oke, berarti next stepnya saya harus ngapain kayak gitu. Jadi saya kan Iya. modelnya orangnya ini, saya harus punya planning kayak gitu. Nah jadi begitu saya dapat informasi itu, saya langsung oke, saya harus menghubungi siapa aja, saya harus kontak semua teman-teman yang saya punya, tanya kayak gitu. Terus saya alhamdulillah masih tidak kesulitan untuk berbahasa asing, jadi saya langsung nyari di luar Indonesia itu, hal ini bisa saya dapatkan dari mana aja kayak gitu. Jadi Malah saya sudah langsung mencari jadi saya keluar langsung Indonesia. jadi saya langsung email semua orang kayak gitu, nanya kemana-mana seperti itu, karena saya tahu bahwa ternyata pengetahuan tentang ini itu masih sedikit kayak gitu. Saya cuma punya rujukan istilahnya satu dokter ini yang senior ini tadi. Berarti saya harus punya nih beberapa alternatif, belajar dari pengalaman tadi itu kayak Iya gitu. betul. Jadi saya terus mencari banyak alternatif. Saya bilang kayak gitu toh, jadi dapat kenalan dari teman, coba ke sini, coba ke sini, coba ke sini kayak gitu. Terus kayak mencari alat bantu segala macam-macam. Kemudian saya sudah mulai, oke, berarti kalau misalnya nanti tiba-tiba dia tidak bisa berjalan, berarti saya harus kayak gini nih.
plannya. Kalau dia begini, saya berarti plannya harus seperti ini. Sudah tersusun berarti ya Bu. Iya, saya jadi memang sebagai pribadi Ibu gitu seperti itu ya Bu. jadi saya modelnya Keren. kayak gitu. Jadi saya tidak bisa kalau misalnya meskipun pada saat sudah di planning tiba-tiba harus berubah itu nggak masalah. Tapi saya punya pijakan dasar kayak gitu. Orientasinya ke sana ya berarti Iya, ke depan gitu ya Bu. jadi saya Oke. sudah tahu ini begini begini begini. Kalau misalnya tidak tercapai ini berarti saya harus akan melangkahnya ke kiri nih. Kalau misalnya tidak bisa yang ini berarti saya ke kanan misalnya kayak gitu. Jadi harus mencong kemana nih? Harus berapa derajat berubahnya kayak gitu. Tapi sebelumnya Bu, diagnosis awal anak Ibu gitu ya, Adnan itu apa Bu sebelumnya? Sebelumnya itu ini kalau dokter tuh kan ini GDD ya, Global Delay Development kayak gitu kan ya. Terus habis itu sudah agak spesifik periksa macam-macam. Oh ini cerebral palsy seperti itu. Jadi ya udah secara ini dia cerebral palsy seperti itu. Umur berapa Bu di diagnosis GDD kemudian CP? GDD itu sekitar 14 bulan, kemudian 16 GDD itu sekitar antara pokoknya saya beberapa dokter gitu kan saya datengin tuh 14 sampai 16 tuh GDD, terus pas 18 bulan itu CP kayak gitu. Nah, pas itu 18 bulan itu saya ini ketemu dokter, ada 2 dokter itu bilangnya yang sama-sama senior tapi yang satu kan di Jogja, yang satu pas saya pulang ke Kalimantan juga beliau ini sama kayak gitu, ya udah berarti CP kayak gitu saya ininya. Dan itu masih terhitung terlambat berarti ya? Ya, tapi kan memang secara secara kalau sekarang saya ini ya baca ya, kalau maksudnya kan pengetahuan yang ini kan saya dapatnya sekarang ya. Kalau secara medis itu memang biasanya dokter itu akan mendiagnosa itu dari 0 sampai 2 tahun seperti itu kalau CP itu. Jadi biasanya diagnosanya pokoknya kalau dia di bawah 2 tahun didiagnosa itu biasanya masuk kategorinya kalau simptomnya itu mendekati cerebral palsy, maka dia dapat diagnosanya itu pokoknya sebelum 2 tahun. Itu biasanya kayak gitu memang secara ininya. Cuma kalau perkembangan sekarang, tapi di luar Indonesia ya. Kalau di luar Indonesia itu di 3 bulan tuh sudah bisa. 3 bulan ya? 3 bulan itu sudah bisa, bayi itu bisa dilihat dari gerakannya 3 bulan itu dia bisa dikategorikan ini high risk kayak gitu. Jadi beresiko tinggi kayak beresiko gitu. tinggi mengarah. Betul ya. Berarti bahkan sampai 18 bulan aja itu masih terhitung terlambat. Ya, gitu terlambat. Nah, ini penting ya mungkin ya ayah bunda semuanya gitu ya. Kaitannya dengan tumbuh kembang, keterlambatan tumbuh kembang anak ataupun kaitannya dengan intervensi dini ya, betul ya Bu? Betul. Intervensi dini. Nah, kembali ke yang tadi, mungkin sebagai seorang ibu ya Bu, yang mendapatkan diagnosis anaknya mendapatkan diagnosis umur 18 bulan cerebral palsy gitu ya Bu. Pasti punya perasaan ya Bu. Di samping mungkin pribadi ibu yang melangkah ke depan gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dielaborasi lebih dalam Bu. Mungkin perasaan apa yang dirasakan ibu ketika mendapatkan pertama kali itu Bu? Perasaan saya waktu itu ya jujur aja ini, saya merasa bodoh banget, saya sudah belajar tinggi-tinggi kok nggak baca hal-hal kayak gitu. Artinya sebenarnya kan pengetahuan itu bisa kita dapatkan kayak gitu, karena kan kalau ya kita hidup di Indonesia seperti itu kan biasanya pasti akan menikah, punya anak kayak gitu kan, normalnya begitu ya kayak gitu kan, rutinitas orang. Nah, pengetahuan bahwa terkait perkembangan anak, terus bagaimana kalau misalnya anak itu terlambat tumbuh kembang, itu sebenarnya harusnya diberikan kepada yang masih muda. Jadi bukan justru pada saat menikah baru tahu tuh kayak gitu, punya anak baru ngerti gitu. Enggak, harusnya sebelumnya kayak gitu. Jadi ya, informasi kayak dari misalnya SMP, SMA itu mereka harusnya sudah dapat pengetahuan itu, karena supaya paham bahwa ada dan ketika itu terjadi pun tidak apa-apa kayak gitu loh. Jadi kemudian bukan menjadi sesuatu yang wah aku kok punya anak disabilitas kayak gitu, enggak kayak gitu. Kalau saya waktu itu kok saya bodoh banget ya, kenapa nggak baca ya, padahal kan bisa baca gitu. Saya merasanya seperti itu, karena saya punya istilahnya kan bisa membaca dan menulis itu kan sebenarnya privilege ya kayak gitu. Itu sebuah privilege, dan kenapa saya tidak memanfaatkan itu, kenapa saya tidak berusaha kemudian mencari informasi, misalnya membaca, kenapa saya tidak menjadi orang yang ketika ada orang bilang saya kan bisa mencari yang second opinion kayak gitu, pendapat yang lain, bertanya misalnya. Nah, itu kenapa tidak saya gunakan, padahal saya memiliki privilege untuk itu tersebut. Jadi saya punya kemampuan untuk itu kayak gitu. Nah, itu yang saya kenapa ya tidak
Jadi bukan menyesal, bukan misalnya, aduh kenapa saya, kenapa anak saya begini, bukan itu yang dalam kepala saya. Karena waktu itu saya eh, ketika dokter bilang itu saya memang bisa berpikir seperti itu, cuma saya berpikir anak saya sudah usia 18 bulan, saya baru dapat informasi ini. Kalau saya masih merenungi kenapa anak saya begini dan kenapa saya, maka saya akan terlambatnya jauh banget Jauh kayak banget gitu. ya. Jadi saya harus bisa membuat pikiran saya positif. Jadi saya harus berpikir bahwa saya berarti kekurangannya adalah saya tidak punya pengetahuan. Bagaimana caranya supaya saya dapat pengetahuan kayak gitu. Jadi saya karena itu dapatnya diagnosa tengah malam. Kan antrian dokternya panjang ya. Antri dokternya itu karena dari seluruh Indonesia bisa datang ke situ tuh kayak gitu. Jadinya lama kayak gitu. Itu sampai jam berapa ya? 12:30 ya. Ininya baru dapat giliran tuh jam 12 malam kalau nggak salah. Dan pada waktu itu juga ibu berpikir seperti itu, kemudian mencari. Iya, jadi saya tuh wah ini nggak bisa. Maksudnya saya nggak bisa harus berlama-lama kayak gitu karena ini aja sudah lama banget kayak gitu. Karena saya terus kenapa saya istilah menyesalnya tuh bukan karena dia disabilitasnya, enggak. Tapi menyesalnya kenapa saya nggak percaya sama feeling saya sebagai seorang ibu kayak Padahal gitu. dari awal sudah muncul Karena saya gitu ya. sudah punya kayaknya ada yang aneh, perasaan saya itu ada yang nggak nyaman aja kayak gitu. Cuma saya nggak mengejar Nggak kayak gitu. mengejar ya. Di feeling seorang bunda itu seperti itu ya. Keren Jadinya sekali. penting. Ya. Kemudian selama Adnan itu sudah berapa tahun Bu? Berarti sampai sekarang? Usia sekarang 18 tahun. 18, Masya Allah. 18 tahun dan pasti begitu banyak ya tantangan-tantangan yang emosional yang Ibu rasakan gitu Bu. Mungkin ada yang bisa di-sharingkan kaitannya dengan itu Bu? Jadi Adnan itu kan ini lagi nih, apa namanya? Itu tadi karena tidak punya pengetahuan itu ya. Jadi dari bayi itu Adnan juga ini. Jadi kalau kayak kita mungkin pernah nggak tahu ya masnya ya. Tapi kalau saya itu bisa misalnya kita lagi tidur tuh tiba-tiba kayak tiba-tiba rasa mau jatuh, kayak kaget gitu, jezut, gitu. Nah kalau kita rasanya mimpi tuh kayak orang mau jatuh gitu, kayak tiba-tiba kaget aja pada saat tidur kayak gitu. Nah itu Adnan itu sering waktu bayi. Jadi tiba-tiba kayak orang derek kayak gitu. Ada Tiba-tiba. istilah psikologisnya itu ya, tapi saya lupa Bu. Jadi dia tiba-tiba kayak kaget. Nah itu sebenarnya kejang. Ternyata kayak gitu. Kejang. Jadi sebenarnya itu kejang. Cuma saya mikirnya kan apa namanya itu ya kaget aja, mungkin ada suara ada apa kayak gitu. Nah sebenarnya itu sudah bentuk kejang seperti itu. Cuma saya nggak ngeh. Jadi saya cerita ke dokter, mungkin karena dia cerebral palsy itu kan dia ada beberapa apa namanya motoriknya yang terlambat seperti itu kan, ada apa namanya yang refleks bayi itu yang refleks Moro apa ya kalau nggak salah itu kan harusnya sudah hilang. Nah karena dia terlambat tumbuh kembang itu dia masih ada kayak gitu. Nah kemungkinan itu refleks Moro Bu kayak gitu toh. Makanya dia kaget. Nah iya mungkin ya saya bilang gitu ininya. Nah udah saya biarin aja. Nah pas usia 5 tahun itu Atan kan sudah ini tuh karena Atan itu kan begitu terdiagnosa itu seminggu itu full tuh kerjanya cuma terapi. Jadi tiap hari tuh terapi. Apa namanya cuma libur hari Minggu bohong. Nah itu kan saya push kayak gitu kan karena saya kan berkejar-kejaran dengan waktu kayak gitu dengan usianya dia yang karena terlambat itu tadi. Nah pas 5 tahun dia itu sudah 4 tahun setengah itu kan dia sudah bisa jalan lah meskipun dengan jalan seperti robot kayak gitu ya. 4 tahun setengah itu terus sama terapisnya itu cari sekolah Bu, oke sekolah. Nah itu udah lumayan tuh udah bagus, udah mulai bisa manjat kayak gitu. Kalau kan ada kalau di TK gitu kan jadi dia sudah playgroup kayak gitu toh, jadi manjat itu sudah bisa tuh pegangan tali tuh naik tiba-tiba pas kayak gitu ya tiba-tiba pas usia 5 tahun lebih sedikit kayaknya itu pas puasa saya ingat sekali karena saya lagi masih ini ngurusin takjil ngurusin takjil di rumah, tiba-tiba Atan lagi main air di teras rumah itu kejang yang seperti kita pada umumnya tahu gitu kan, kejang yang bergetar gitu, saya langsung shock waktu itu. Kenapa kayak gitu toh ininya kok tiba-tiba kejang tanpa ada babi Bu. Kan kalau orang tua kan biasanya pahamnya kejang kan harus demam seperti itu. Ini kejang apa ini kok tiba-tiba langsung bener-bener gini dan nggak sadar kayak gitu dan bergetar hebat itu. Terus baru periksa ke dokter, oh ini kejang epilepsi seperti itu. Nah Adnan waktu itu kejang epilepsinya itu bisa sampai menghabiskan semua kemampuannya. Jadi dia balik lagi nol.
Jadi dia cuma bisa berbaring lagi. Itu saya bener-bener shock waktu itu kita berdua sebagai suami istri kayak gitu. Kok bisa ya kejang bisa menghabiskan semua kemampuannya kayak gitu. Dan itu bener-bener dia Lama berarti. 6 bulan itu cuma bisa tidur. 6 bulan. Heeh. 6 bulan itu semua hilang. Jadi dari semua hilang itu jadi dulu dia kan belajar itu sudah bisa tuh garis lurus gitu ya kalau diajarin kan ada guru pendampingnya di sekolahnya itu. Jadi garis lurus nan kayak gitu toh. Terus ngikuti titik sini kayak gitu kayak berbentuk huruf kayak gitu. Ya, Udah lumayan tuh sudah bisa pegang sendiri dan itu hilang. hilang. Bersih loh semua kemampuan itu bersih, kemampuan fisik itu bersih, duduk aja juga nggak bisa. Itu semua bersih benar-benar saya langsung itu shock itu kita karena 6 bulan itu benar-benar tidur kita terus bingung ini gimana caranya balikin balikin kemampuannya bisa apa enggak ya kayak gitu tuh apa namanya tapi kan saya sama Adnan itu meskipun dengan segala hambatannya gitu ya dengan segala tantangannya kan saya selalu berkomunikasi seperti kayak gini biasa jadi Dengan Adnan ya. dengan Adnan itu dia paham atau tidak dengan saya komunikasinya biasa aja dia kan nonverbal ya dia tidak berbicara verbal kayak gitu itu saya berbicara seperti biasa jadi tidak ada misalnya kemudian saya jarang ngajak dia bicara enggak jadi saya ngobrol aja kayak biasa seperti itu nah itu saya ngasih tahu sama dia apa kemampuan kamu balik lagi jadi kita harus berusaha nih kamu dorong diri kamu sendiri juga kayak gitu untuk bisa berusaha itu benar-benar lemes semuanya itu lemes nggak punya tenaga sama sekali nggak ada jadi kayak cuma ya daging biasa tulangnya itu nggak ya pokoknya nggak ada ininya jadi benar-benar totally berbaring lah benar-benar lemes jadi habis sudah 6 bulan itu dia sudah mulai agak bisa inilah sudah agak lebih kuat lah kayaknya menurut saya itu baru saya bawa mulai lagi fisio lagi terapi lagi seperti itu jadi ngulang lagi belajar duduk ngulang lagi belajar merangkak belajar berdiri belajar berjalan seperti itu ngulang lagi semua tuh dari nol nah semenjak itu setiap kan kebetulan kejangnya itu semenjak ada muncul yang kejang grand mal kalau istilahnya secara medis itu kan namanya grand mal seizure ya kejang besar kayak gitu apa namanya itu setiap kali muncul kejang besarnya itu hilang pasti turun lagi tapi gradual kalau dulu kan setahun gitu pertama kali kejang besar itu muncul tuh setahun butuhnya berikutnya itu 6 bulan dia bisa pulih kayak gitu tahun berikutnya berapa bulan tapi selalu turun memang kemampuan fisiknya itu pasti ada turun dan memori itu juga turun. Jadi semua itu pasti ada ini karena memang kan setiap kali kejang itu kan merusak ini ya saraf yang ada di dalam otak nah itu memang selalu turun seperti itu nah tapi untungnya karena kita itu selalu berusaha istilahnya selalu berkomunikasi dengan Adnan terus pelan-pelan saya bilang karena kan kita nggak bisa tahu nih kejangnya kapan dan satu hal lagi setiap kali kejang saya selalu mencatat jadi itu penting sekali untuk orang tua jadi ayah bunda kalau misalnya anaknya kejang catatlah bagaimanapun catat dan kalau bisa rekam kalau sekarang kan sudah ada HP gitu ya jadi saya ketika anak saya lagi kayak gini tuh saya pegang HP tuh ngerekam jadi saya nggak ngapa-ngapain jadi antara kayaknya ini orang tua yang sangat kejam kayak gitu tapi di sisi lain saya harus merekam itu karena kan saya tidak bisa menunjukkan sama dokter karena setiap kali pasti bawa ke dokter kan dia tidak dalam posisi kejang ya kayak gitu. Jadi saya nggak bisa nunjukin kejangnya itu bagaimana kayak gitu. Jadi saya harus tega nih di saat anak saya lagi kejang itu saya harus ngerekam kayak gitu. Terus saya nyatet misalnya dia kejangnya itu matanya melirik ke kanan atau ke kiri, kepalanya itu menengok kemana ke kanan atau ke kiri, terus tangan yang bergetar itu mana dulu kaki kah apakah kayak gitu. Terus sebelumnya aktivitasnya berapa hari sebelumnya ada apa pada saat itu ada apa kemudian setelah itu kenapa bagaimana responnya kayak gitu dia lemes kah dia apa terjadinya jam berapa kayak gitu itu saya catat jadi semua saya catat dari ininya terus tanggal berapa terus obat misalnya atau misalnya kita ngasih herbal kayak gitu reaksinya bagaimana obat ini dikasih reaksinya bagaimana itu semua saya catat jadi supaya ada journaling ya iya ada journaling jadi saya sama dokumentasi jadi saya khusus buat kejang itu saya catat karena dari situ saya baru bisa memahami kemudian saya bisa lihat kemudian karena ada journaling itu karena kelihatan ternyata polanya jadi kalau dia sudah begini nih mulai nih mau datang nih kayak gitu nah dan Atan juga saya bilang karena kamu tidak bisa memberitahu kan dan saya tidak paham kamu memberitahu apa jadi tolong kalau misalnya kira-kira menurut kamu tubuhmu sudah mulai
berasa tidak nyaman, kayaknya menurut kamu itu mungkin ada sesuatu yang akan kejang kah atau apa, tolong kamu misalnya tunjukkan dengan susah makan, terus tidur-tidur aja, pokoknya tunjukkan sesuatu yang tidak biasanya. Nah itu Adnan bisa melakukan itu. Alhamdulillahnya dia kemudian berusaha menunjukkan itu. Jadi saya terus tanya, kamu sudah mau ini ya, mau mau datang ya, kayaknya ya, saya bilang gitu toh. Berarti kita mengurangi aktivitas. Kalau dulu itu benar-benar saya begitu sudah mau deket waktunya, semua aktivitas saya hentikan supaya eh, efek sampingnya itu tidak terlalu parah kayak gitu. Oke. Keren sekali ya Bu. Saya sampai terdiam ini mendengarnya. Ya. Kemudian berarti ada beberapa catatan ya Ayah Bunda ya tentang pengalaman emosional yang Bu Reni itu rasakan gitu ya. Kaitannya tentang komunikasi ya penting ya Ibu itu. Iya betul sekali. Meskipun kita mungkin ya Ibu sebagai orang tua itu tidak mendapatkan feedback gitu ya dari anak ketika diajak komunikasi, tetap sampaikan ya Bu. Iya Karena betul. itu juga membantu di bawah alam sadar dia gitu ya Iya. untuk sama bareng-bareng berusaha untuk Mm-mm. bagaimana sih ini caranya gitu ya Iya. Bu. Kemudian yang kedua tuh journaling sama dokumentasi ya Ibu ya. Iya. Supaya karena untuk mendapatkan bukti konkret dan juga untuk bahan diskusi konsultasi dengan para ahli kayak gitu ya Betul. Bu. Mm-mm. Wah Masya Allah Bu. Eh kemudian nih Bu, kaitannya dengan proses penerimaan nih. Mm-mm. Penerimaan dan bertumbuh pastinya kan banyak ya ayah bunda di luar sana yang memang ketika mendapatkan kabar tersebut atau mendapatkan hal yang mungkin serupa gitu ya, itu proses menerima itu lama sekali ya Bu. Mm-mm. Mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana sih proses menerima itu kayak gitu. Di samping mungkin pribadi Ibu ataupun eh, yang notabene mengarah ke solusi ya, Mm-mm. berorientasi kepada solusi kayak gitu. Tapi tidak mengenyampingkan juga bahwa perasaan itu kadang-kadang Muncul. muncul juga gitu ya Bu. Oke, jadi kalau eh, itu kalau buat saya ya sampai sekarang tuh sebenarnya masih ini ya, kadang muncul, kadang hilang, kadang kita Ah, secara secara bawah sadar kita itu kadang-kadang eh, ini kan sudah pernah di ini nih, sudah pernah diajarkan nih, tidak maksudnya bisa sama anak. dinafikan ya Bu itu ya Bu. Jadi misalnya kan kita orang tua kan misalnya ngajarin terapi apa kayak gitu kan, ini sudah bisa nih, detik berikutnya dia sudah lupa. Nah, Terus ya, kadang terus kayak kayaknya, kenapa ya aduh gitu. gimana sih ini? Kayak apalagi kalau misalnya lagi pusing apa kayak gitu kan ya misalnya. Nah tapi balik lagi dari apa namanya, bahwa segala kemampuan yang kita miliki itu kan ternyata tidak bisa memang taken for granted ya, kita terima apa adanya, memang harus harus berusaha seperti itu kan. Jadi saya kalau misalnya pas itu tuh lagi rasanya oh ini kayaknya nih mau ini nih, Mm, mau down ini kayaknya nih, saya prepare. secara pribadi gitu ya, Oh, maksudnya saya secara pribadi nih kayaknya mau ini nih, kayaknya mau mulai nih merasa emosinya kayaknya nggak stabil nih. Saya mm. ini biasanya karena saya muslim gitu ya, saya ini biasanya terus sholat malam, ya udah nangis saja sepuasnya gitu kan ya, Iya, curhat kayak gitu dengan pemilik hidup gitu kan ya. Selesai itu sudah beres kayak gitu curhat ini ya Bu. saya. Kalau enggak saya ini biasanya saya juga ngajak ngobrol Adnan. Jadi saya ngajak ngobrol Adnan itu saya karena kan anak-anak disabilitas itu beberapa tidak bisa mengekspresikan emosional ya, maksudnya dia mungkin marah itu juga saya ajarkan dulu sama Adnan, karena Adnan itu anaknya taunya bahagia aja, jadi dia itu selalu tertawa, selalu bahagia, jadi menangis itu juga kita munculkan. Kalau pas waktu bayi dia bisa menangis, tapi setelah dia sudah agak besar tuh dia Sama sekali tidak. tidak, jadi dia menangis itu cuma pada saat bayi. Emotionless berarti ya Bu ketika. Heeh. Jadi dia bisa tertawa, tapi dia pokoknya menanggapi segala sesuatu itu selalu dengan tertawa, dengan bahagia. Jadi dia kalau menangis itu juga harus diajarkan, marah itu juga kita ajarkan. Kemudian saya juga ngasih tahu. Jadi saya menangis di depan Atan kayak gitu. Saya bilang, saya itu capek kayak gitu. Toh saya ini saya cerita kayak gitu, dan saya selalu bilang sama Atan, eh, kebetulan Atan itu kan suka melihat ini ya, apa melihat orang meninggal di YouTube. Jadi dia itu punya jadi Atan itu dari bayi kalau lihat, karena dia belajar sesuatu itu kan dari visual. Hmm. Jadi dia dari bayi itu suka melihat wayang. Jadi dia bisa bangun jam 12 malam itu cuma mau lihat TV di wayang. Ada TV tontonan wayang itu cuma lihat itu selesai tidur. YouTube juga sama kayak gitu. Ke Wayang Bu. kalau YouTube iya dulu awal-awal, tapi sekarang sudah macam-macam tuh. Tapi kalau dulu TV pertama kali dia kenal TV yang dia cari tuh kan ganti-ganti tuh, saya ganti gitu,
Terus saya juga nggak tahu dia lihat dari mana. Terus habis itu tontonan TV-nya tuh wayang, ya udah dia lihat itu sampai selesai, bener-bener dari awal sampai akhir tuh dia bisa lihat itu. Nah, seiring dia tambah besar itu dia suka sekali melihat ambulans, terus melihat orang meninggal jadi dikubur, dikafankan kayak gitu tuh dia suka lihat itu di YouTube itu. Terus karena dia sering lihat itu tuh, oh berarti saya ini nih mulai memasukkan bahwa suatu saat orang itu bisa meninggal, termasuk saya dan Oh, bapaknya. diubah jadi edukasi ya Ya, berarti ya, jadi Bu. jadi ketika misalnya saya pas ini kok kayaknya ini ya susah sekali, apa namanya, diberitahu ya gitu, saya bilangnya begini. Jadi biasanya saya sambil nangis-nangis tuh, karena kalau sama Atan itu harus harus jelas tuh, wajah marah itu harus marah dengan bener-bener, meskipun kita nggak mau marah tapi harus kelihatan ini Hmm. semua dari mimik gestur itu harus harus bisa meyakinkan dia kalau kita itu memang marah. Terus kita senang itu memang harus kelihatan kita senang kayak gitu. Kita nangis itu memang kelihatan menangis dan benar-benar menangis. Karena kalau tidak dia ini, dia bingung. Ini orang ini beneran marah, orang ini beneran nangis, sedih atau enggak kayak gitu. Jadi harus kelihatan tuh. Jadi saya pas pada saat kayak gitu saya bilang, ini lagi capek nih kan, saya bilangnya saya kan, Uma ya kayak gitu. Uma itu mama kayak gitu kan. Uma tuh capek saya bilang gitu tuh. Kamu kok nggak mau dengerin sih kayak gitu, kan Uma itu suatu saat bisa meninggal, bapak itu juga bisa meninggal tuh loh kayak yang kamu lihat di YouTube. Hmm. Nah kalau misalnya kamu nggak belajar, nggak mengelola emosi kamu, nggak belajar mendengarkan orang lain, nanti kan belum tentu, kita kan tidak tahu siapa yang duluan, saya bilang gitu, apakah kamu atau Uma atau bapak, kita nggak tahu. Tapi paling tidak kalau misalnya kamu bisa mengelola emosi, orang yang akan membantu kamu suatu saat itu bisa lebih mudah mereka, saya bilang gitu ininya. Jadi saya kalau menangis itu kemudian itu bisa menimbulkan empatinya Adnan. Jadi nanti kalau pas saya nangis tuh, nanti dia akan kemudian memeluk saya, terus mencium, terus dia minta maaf. Betul. Iya. Jadi saya harus harus jelas tuh kalau misalnya meskipun misalnya habis itu nanti saya terus udah biasa lagi kayak Hmm. gitu. Tapi dia tahu bahwa ada kalanya orang itu menangis, ada kalanya kemudian orang itu marah. Tapi ketika kamu itu baik-baik saja, tidak ada yang membuat orang marah, ya orang akan baik kayak gitu. Ada perilaku yang itu tidak bisa diterima kayak gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi saya lagi mau down gitu, saya cerita apa namanya, sholat. Kalau enggak ya saya cerita sama Atan. Jadi saya cerita sama Atan itu, saya ngobrol sama dia apa yang saya rasakan gitu, saya obrolkan. Saya beritahu sama dia. Jadi supaya dia tahu bahwa dia itu juga teman saya kayak gitu. Saya bisa bercerita sama dia. Meskipun dia ya diem aja Diem kayak gitu aja. tuh, tapi saya menceritakan itu kayak gitu. Saya mimikkan betul-betul bahwa apa yang saya rasakan itu saya ekspresikan kayak gitu. Jadi dia apa jadi dia bisa tahu ketika misalnya saya kayaknya kelihatan muka tuh sudah mulai berubah tuh, dia langsung langsung datang terus langsung peluk kayak gitu. Dan Jadi terus selama perjalanan hidup ya Bu tadi ya hmm, Bu. Perjalanan hidup, kemudian perjalanan emosi, perjalanan apa? Menerima, mm-mm. bertumbuh gitu ya bareng dengan Adnan gitu ya Bu. Itu pelajaran hidup apa yang paling besar Ibu dapat itu? Yang paling besar itu ini, apa namanya, sesusah apapun, artinya sesulit apapun itu selama kita berusaha itu insya Allah pasti ada jalan. Meskipun dapatnya mungkin bukan bukan saat itu. Karena apa? Jadi saya ngajarin Adnan itu toilet training kan sudah dari kecil gitu ya. Dari sebelum Iya, 4 tahun maksudnya tadi ya Bu. jadi diajarin kalau pipis tuh harus ke kamar mandi, kalau kamu merasa mau pipis tuh kamu ke kamar mandi kayak gitu. Nah, alhamdulillah Adnan kan bisa jalan tuh. Itu dia bisa berinisiatif kan, saya kan kadang keluar gitu beli makan, suami kan keluar kerja kayak gitu toh. Atan kan sendiri di rumah karena kami kan cuma bertiga. Hmm. Jadi nanti saya cuma bilang, kan kamu sendiri mah keluar sebentar beli makan kayak gitu toh. Kalau ada apa-apa, kamu duduk aja, jangan keluar-keluar, jangan ke depan pintu kayak gitu, karena dia pernah secara tidak sengaja dulu mengunci dirinya sendiri di dalam kamar. Kan saya tutup pintu kamarnya, terus dia grendel tuh, dia main-main itu toh, dia pikir Kunci. kan kok nggak bisa buka-buka pintunya, terus dimain-mainin tuh akhirnya kekunci kayak gitu toh. Ininya jadi saya bilang, pokoknya nggak usah ke ruang tamu kayak gitu toh, ininya biar nggak mainan kunci kayak gitu kan. Nah terus ternyata dia ngerasa ini, karena kan selalu dibilang tuh kalau mau pipis ke kamar mandi, kalau mau pipis mau ke kamar mandi, tuh akhirnya dia bisa ke kamar mandi sendiri. Mandiri. Meskipun dia tidak kan, dia karena keseimbangannya tidak bagus, dia kan nggak bisa kalau nyopot celana sendiri ya. Hmm. Harus ada orang yang bantu kayak gitu. Meskipun dia utuh tuh,
baju tuh ke kamar mandi jongkok kayak gitu, tapi bisa. Maksud saya. Oh, Jadi saya kan begitu masuk rumah itu kan saya mesti langsung panggil, "Nak, gimana? Maaf ya agak lama," kayak gitu tuh. Kok dia bersuara tapi kok jauh banget, saya kok bukan kayak dari dalam kamar, saya langsung panik gitu kan, di mana dia? Terus saya cari kamar kok nggak ada, di kamar di mana? Terus ternyata, dia bilang tuh, ternyata dia di kamar mandi sudah di jongkok kamar gitu, mandi sendirian. pipis. Saya terus langsung antara mau marah sama bahagia itu kan, artinya marah kok ya nggak dicopot celananya gitu ke kamar mandi gitu kan ya. Tapi bahagia juga, oh artinya pelajarannya berhasil nih. Berhasil ya, ada progres ya Ada Bu. progres gitu, meskipun baru dapat di usia 17 tahun gitu. Insyaallah. Terus saya, oh iya ternyata itu bisa kayak gitu kan. Artinya makanya saya selalu, karena kan ada intellectual disability-nya juga kan ya. Artinya itu ketika orang tua memberikan informasi, ngasih tahu terus itu tuh ada di dalam apa, tersimpan di dalam memorinya. Cuma mungkin keluarnya entah kapan kayak gitu. Makanya saya selalu kalau apa, memberitahu Adnan itu saya selalu pada saat dia baru tidur. Jadi segala informasi pelajaran pun saya bacakan itu pada saat dia, antara dia jadi mau tidur gitu kan, kita mendongeng tuh kalau misalnya itu kan mendongeng, membaca doa kayak gitu. Nah setelah selesai membaca doa, nah saya membaca pelajaran sekolah tuh biasanya. Jadi pada saat itu, atau saya mau ngasih tahu dia sesuatu hal-hal baik kayak gitu, apa itu saya kasih taunya pada saat itu. Karena itu bisa tersimpan dengan baik di kepalanya. Ah, begitu. Jadi dan dia sudah tertidur tuh, sudah ngorok itu. Kalau misalnya itu sudah, tadi saya baca aja terus pelajaran yang mau saya kasih tahu kayak gitu, pelajaran sekolah misalnya pelajaran apa itu. Nanti kalau sudah selesai saya bilang, sudah selesai Nan, sudah selesai bacaannya, sudah Uma baca, Uma tutup ya bukunya gitu. Hah, dia nanti jawab terus tidur lagi. Oh, padahal kondisinya dia Tidur. mau tidur. Tidur, tuh dia tidur. Dia pokoknya kalau apa, dan saya ceknya itu pada saat sekolah. Jadi segala materi yang saya bacakan itu pada saat ujian, kalau misalnya dibacanya pas menjelang tidur itu sama tidur itu dia lebih tersimpan di memorinya. Jadi dia tidak banyak ragu-ragunya kalau jawab. Kan kalau jawab kan dia milih tuh. Ya. Ada A B C kayak gitu, saya tuliskan nanti A B C D kayak gitu misalnya pilihannya ya. Nanti saya baca A itu pilihannya apa, B apa, C apa, D apa. Nah itu ini apa, dia bisa lebih tidak ragu-ragu. Tapi kalau misalnya pada saat kayak gini nih, melek kayak gini, itu banyak ragu-ragunya tuh, nanti pelajarannya nggak nempel. Pengalaman yang menarik ya Bu. Maksudnya memang apa namanya, anak disabilitas gitu ya, itu betul-betul bisa gitu diajak komunikasi meskipun nggak selamanya dan atau nggak dari setiap waktu ya Bu. Ada waktu-waktu tertentu ya. Contohnya mungkin yang tadi diceritakan oleh Bu Reni ya, sebelum tidur ya, meskipun dia tidur gitu ya, kita nggak tahu masuk apa enggaknya pelajaran, tapi tetap dibacakan, tapi dilihatnya itu by progress gitu ya, by perilaku yang dia lakukan kayak gitu. Oke, Masya Allah. Jadi ayah bunda istimewa, tentang bagaimana gitu ya, penerimaan dan juga proses bertumbuh gitu ya seorang ibu dari anak berkebutuhan khusus itu memang betul-betul tidak lepas gitu ya dari yang namanya tadi ya Bu, pengalaman yang emosional, dan kita sebagai orang tua itu memang harus bisa memanage gitu ya Bu, dengan salah satunya tadi rilis emosi ya Bu, rilis emosi baik itu mau sendiri ataupun disampaikan gitu ya ke yang bersangkutan gitu, ke anak kita, meskipun dia tidak bisa menjawab, tidak mendapatkan umpan balik atau feedback, tetapi itu adalah cara untuk memberikan pelajaran gitu ya, tentang emosi juga, kemudian pelajaran tentang empati juga gitu ya Bu. Dan prinsipnya tadi ya Bu, pelan-pelan tapi pasti ya Bu. Harus dengan kesabaran ya Bu. Dan kalau saya sih ini ya, selain menumbuhkan empati, kita juga memunculkan trust. Jadi bahwa saya percaya sama dia dan dia juga bisa percaya sama saya. Kalau misalnya dia mau marah, mau nangis, itu dia bisa percaya kayak gitu. Dan itu apa namanya, jadinya ini kelihatan jadi kita bisa benar-benar bonding tuh sama anak. Maksudnya kita bisa ngerasain, oh ini kayaknya dia agak nggak nyaman nih kayak gitu, apa namanya, jadi dia bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Dan biasanya juga ketika dia sudah selesai, dia juga cepat selesainya karena dia
dia percaya bahwa udah selesai nih aku mau marah-marah kayak gitu, karena dia kan juga kadang tiba-tiba meledak gitu ya, tiba-tiba marah nggak tahu kenapa. Ya udah saya biarin, kalau dia mau marah silahkan kamu marah dulu, terserah kamu mau marahnya bagaimana, narik-narik atau apa, saya pegang biasanya kayak gitu tuh. Udah silahkan marah, udah selesai, yuk sudah kita lanjut kayak gitu. Jadi karena dia sudah percaya kayak gitu kan, karena saya marah, saya menangis, saya bahagia itu saya tunjukkan kayak gitu. Jadi saya menunjukkan sama dia. Jadi nggak yang cuma pas kita marah doang kayak gitu. Nggak. Jadi semua emosi yang Semua kita emosi ya sebagai seorang manusia yang kita alami itu saya tunjukkan. tunjukkan, diajarkan, kemudian Iya, nantinya dia kan bisa juga untuk memunculkan iya. emosinya pribadi kayak gitu ya. Mm-mm. Oke, Ayah Bunda Istimewa, apa perjalanan emosi itu tidak menutup gitu ya, ataupun menghalangi Bu Reni untuk lebih apa tidak hanya edukasi kepada anak berkebutuhan khusus gitu ya, tetapi juga mengedukasi dan juga menyebarkan gitu ya. Bagaimana apa namanya perjalanan sebagai seorang orang tua daripada anak berkebutuhan khusus, utamanya cerebral palsy. Maka Ibu Reni juga ini adalah salah satu gitu ya dari pendiri komunitas WKCP atau Wahana Keluarga Cerebral Palsy, yang mana itu memberikan wadah gitu ya kepada orang tua dan juga kepada anak cerebral palsy untuk bisa bareng-bareng gitu ya, Mm-mm. apa namanya, bareng-bareng bertumbuh, kemudian bareng-bareng saling menerima dan juga memberikan komunitas khusus gitu ya untuk sama-sama bagaimana sih gitu ya sharing terkait dengan cerebral palsy gitu ya Bu. Nah, kaitan dengan komunitas Mm-mm. WKCP ini ya Bu, saya sangat menarik gitu ya Bu tentang perjalanan Ibu tadi gitu ya. Kemudian itu tidak hanya berhenti pada Ibu pribadi Mm-mm. atau berhenti pada keluarga Ibu sendiri gitu ya, Mm-mm. tetapi juga berusaha untuk menyebarkan pengalaman tersebut gitu ya melalui komunitas. Mm-mm. Boleh diceritakan ya Bu, itu awal terbentuknya komunitas tersebut kayak gimana Bu? Awalnya itu kan semua orang tua ya, semua orang tua yang punya anak didiagnosa CP kayak seperti itu. Kan ada yang ketemu di rumah sakit, ada yang di klinik swasta. Pokoknya sama-sama orang tua itu ketemu, terus ngobrol nih. Kita itu istilahnya kenapa kenapa semua kebetulan yang semua yang di situ itu terlambat diagnosa ya. Nah, berarti Kenapa kok bisa relate nih, relate ya. kenapa kok kita semua sampai terlambat diagnosa begitu tuh. Hmm, Terus kita berarti pengetahuan nih kayak gitu tuh. Berarti kita butuh sesuatu kayak gitu tuh untuk bisa berbagi. Nah, akhirnya kita ini apa? Bikinlah komunitas itu. Tujuannya itu sebenarnya biar orang tua itu bisa saling cerita. Terus kita juga bisa nyari nih kira-kira siapa yang bisa ngasih tahu kita nih keilmuan kayak gitu. iya. Nah, terus kita juga sadar bahwa anak keluar itu kan susah. Keluar ada orang tua yang memang siap misalnya dibawa ke tempat umum, anaknya dilihatin orang, ada yang enggak. Iya. Nah, Mm-mm. jadi kita terus paling tidak kalau misalnya ada komunitas kan bisa piknik. Hmm, Maksudnya itu ya pikniknya belum tentu ke tempat piknik gitu ya, tapi maksudnya tuh kita keluar dari rumah itu kan buat kita sebagai orang tua yang punya anak disabilitas itu sudah piknik tuh. iya. Refreshing, ya. Refreshing wong kayak gitu kan. Nah, tujuannya sebenarnya cuma itu. Jadi kita bisa anaknya juga bisa keluar, dia tidak hanya berada di dalam rumah. Orang tua juga bisa keluar, bisa cerita, ketemu teman-temannya. Nah, kita kemudian bisa nyari orang kira-kira yang bisa nambah pengetahuan kita itu siapa. Kayak Ah, gitu. Nah, iya. jadi tujuannya tuh dulu seperti itu doang. Sederhana ya Ya, Bu jadi tujuan tujuannya itu awalnya tuh. cuma memang meningkatkan kapasitas orang tua. Kayak gitu sama anaknya bisa keluar. Jadi Oke. kita selalu setiap kali pertemuan itu kita selalu sarankan tolong anaknya dibawa kayak gitu. Jadi apapun kondisinya kalau bisa dibawa kayak gitu. Supaya ada kesempatan nih anak keluar. Paling tidak sebulan sekali. Kalau dulu kan waktu zaman awal-awal itu kita bisa karena anaknya pada kecil-kecil semua waktu zaman itu kan masih gendong kan masih bisa gitu. Nah, bisa dibawa kemana-mana, lebih mudah ya. Ininya. Nah, itu dulu sebulan sekali kita memang apa pertemuannya itu dan selalu offline kayak gitu. Pertemuannya sebulan sekali, orang tua bawa anaknya masing-masing kayak gitu. Nah, itu membantu sekali kayak gitu. Awalnya komunitasnya jumlahnya berapa keluarga Bu? Awalnya itu sebentar pertemuan awal itu kayaknya itu pendirinya itu aja sekitar 13 keluarga ya sudah. 13 ya Bu? Heeh. Wah. Kayaknya sekitar 12 13 itu. Terus kita itu awal-awal tuh paling 20 atau 30 orang. Regional Jogja, Ya di cuma di DIY. DIY, heeh, cuma di DIY karena kan
kita kan cuma di DIY memang, WKCP itu, apa namanya, nama WKCP itu cuma memang di DIY aja. Jadi ya cuma ya siapa yang biasanya kan yang undangan itu ya temennya sesama terapi, terus misalnya yang sudah sekolah nanti ngasih tahu teman orang tua yang di sekolahnya kayak gitu ya. Pokoknya dari mulut ke mulut. Sampai Kalau dulu. sekarang udah berapa keluarga Bu yang terdaftar? Kalau sekarang itu sekitar 300-an. Wah, Heeh, 300 itu yang tertulis ya maksudnya. tertulis. Heeh, kalau yang datang pergi ya kita nggak ngitung. Pokoknya yang biasanya yang kita hitung itu yang datang kegiatan offline kan ada absennya tuh. Nah, kita masukin tuh kayak gitu. Nah, itu sekitar 300-an seperti itu. Tapi kalau yang misalnya pas dia datang nggak absen ya udah, kita nggak, pokoknya kita itu cuma mendata yang memang dia ada namanya tertulis di situ. Kayak gitu. Atau kalau misalnya pas ada program apa, kemudian mereka mendaftar ya itu kita masukkan kayak gitu. Tapi kalau di grup itu kalau kan kita ada WhatsApp grup juga itu lebih dari 300 kayak gitu. Lebih dari 300. Yang untuk 16 tahun ke bawah, 16 tahun ke atas itu 100-an lah kayak gitu. Jadi total 400 berarti ya Bu. Di semua umur. Iya, di semua umur sekitar Keren ya, segitu. Bu. Ada cerita yang menarik gak Bu? Pengalaman. Kalau dari orang tua itu yang saya lihat itu ini ya progresnya ya. Artinya kan ada orang tua yang biasanya aduh anakku kok cuma bisa begini, kok belum bisa apa-apa, kok bisa belum ini. Nah, ketika mereka berkumpul, mereka akhirnya menyadari, oh ternyata ada yang masih lebih sulit kondisinya daripada anakku. Oh ternyata anakku sebenarnya sudah bisa seperti ini. Makanya kita biasanya kalau di WKCP itu yang pendiri kan biasanya juga sekaligus pengurus, itu kita selalu bilang, bahkan anak kita itu bisa berkedip, itu sebuah progres kayak gitu. Anak kita bisa tersenyum itu sudah progres. Jadi jangan melihat bahwa ketika dia belum bisa membalik-balikan badannya terus itu tidak ada progresnya, enggak. Dia sudah bisa tersenyum aja tuh sudah harus disyukuri kayak gitu. Itu berarti sudah sebuah progres yang sangat bagus kayak gitu. Jadi orang tua belajar dari itu. Nah, itu yang kemudian yang kita itu sangat bahagia istilahnya ya, ada bahwa komunitas itu ada fungsinya, bahwa orang tua itu kemudian begitu dia ketemu orang tua yang lain, misalnya lihat di jalan ketemu, oh nih kayaknya nih anaknya kemungkinan kayaknya Sipi nih, tuh orang tua itu secara otomatis langsung menawarkan, ibu sudah ikut WKCP belum, sudah ini belum, oh belum, nomornya berapa kayak gitu, kita nanti ini kita ada kalau nggak dikasih gitu. nomornya saya kayak gitu, nanti WA aja nih, nanti biar dimasukkan sama Bu Reni kayak gitu. Nah itu buat saya sebuah ini ya, bahkan sampai suaminya pun, misalnya suaminya ada yang ojek online kayak gitu toh, misalnya bawa penumpangnya itu ikut juga mempromosikan kayak gitu toh, mulut ke mulut berarti ya. jadi maksud saya itu, oh ternyata artinya itu fungsi dari komunitas ini tuh jalan kayak gitu. Bahkan dokter pun sekarang juga begitu. Jadi dokter itu kalau misalnya ada pasiennya baru gitu, dia langsung tuh, oh ini pasien CP, langsung disuruh nanti kontak ini ke nomor ini kayak gitu, biar bisa ikut komunitas. Jadi udah automatically kalau di DIY ya kayak gitu. Dan buat kami itu, wah itu sudah sangat 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 oke banget tuh. Artinya orang tua jadi punya tempat, karena kan kita yang di pendiri itu kan punya pengalaman, karena kita tidak ada yang memberitahu sehingga kita lama semua nih berjalannya kayak gitu kan. Tapi kalau yang orang tua yang baru-baru ini, kalau yang orang tua yang sudah anaknya gede-gede ini bisa cerita pengalamannya mereka kan tidak perlu mengulang kesalahan yang kita lakukan kayak gitu. Jadi mereka bisa tahu nih. Jadi kita selalu kalau setiap kali yang baru masuk WhatsApp grup tuh kita langsung bilang, silakan bercerita apapun, ini safe zone lah kayak gitu. Jadi tidak ada place ya, pokoknya ya. Karena kita memang tidak memasukkan dokter ataupun terapis di dalam grup orang tua. Betul-betul praktisi. Jadi benar-benar orang tua saja isinya kayak gitu. Nah, tapi kita punya misalnya ada yang kita orang tua misalnya butuh sesuatu, kita bisa menanyakan itu kayak gitu ke memang ahli. Ke ahli kayak gitu. Tapi mereka tidak ada di dalam grup supaya orang tua bisa bercerita kayak gitu. Nah, itu yang menurut saya itu ini progres yang kita sangat seneng banget kayak gitu di WKCP, karena orang tua bisa menjadi advokat untuk orang tua lainnya kayak gitu. Keren sekali ya ayah bunda istimewa semuanya, bahwa dalam komunitas ini itu harus menjadi safe place untuk orang tua
dan memang fungsinya itu berjalan dengan sendirinya gitu ya. Dengan tadi promosinya bahkan mulut ke mulut Iya, tanpa media sekalipun ya. Mungkin media ada, cuman heeh, sederhana gitu, WhatsApp iya grup, WhatsApp grup. Kalau sekarang kan nomor ada ini kontak, ya, sudah ada Instagram kayak gitu. Itu pun yang ngurusi kan ini ya relawan, terus teman-teman yang sipil volunteer. dewasa volunteer semua kayak gitu. Keren sekali ya, Bu. Mm. Oke, Ayah Bunda Istimewa, kaitannya tentang komunitas WKCP ini itu muncul karena memang didasari dengan kebutuhan dasar ya, mendasar, dan memang berkembang itu karena memang memenuhi fungsinya sebagai safe place untuk ayah bunda, orang tua anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk cerebral palsy. Sekarang Bu Reni, kaitannya tentang parenting. Nah, Mm. parenting anak berkebutuhan khusus. Tadi kan udah cerita banyak sekali tentang awal kelahiran, kemudian disadari ternyata ada kesalahan gitu ya, atau ada keterlambatan, tetapi tidak di follow up gitu ya. Mm. Hal-hal tersebut itu penting untuk disadari oleh para orang tua di luar sana ketika mendapatkan eh, apa diagnosa ataupun mendapatkan apa namanya istilahnya sudah ada feeling gitu ya bahwa Mm. ini mengarah ke hal yang mungkin berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, kaitannya tentang itu ya, Ibu. Ini saya mau menanyakan kaitannya tentang kesalahan gitu ya, Mm. atau miskonsepsi yang paling sering terjadi gitu ya di masyarakat ketika melihat anak berkebutuhan khusus dan juga keluarga. Mungkin kaitannya tentang persepsi gitu ya, yang Mm. mungkin akan selalu menjadi hal yang hal yang sangat penting gitu ya untuk diedukasi kepada masyarakat. Nah, kaitannya tentang Ibu, kaitannya tentang kesalahan atau miskonsepsi tersebut itu kira-kira apa yang paling sering terjadi gitu ya Bu di masyarakat? Oke, jadi kalau miskonsepsi itu apa ya? Biasanya kan ini ya orang terus bilangnya, oh ini apa sih kutukan kayak gitu kan ya Ya biasanya kadang-kadang masyarakat. Ini orang tuanya pasti melakukan kesalahan kayak gitu toh. Ya siapa sih yang nggak bikin salah ya? dosa masa lalu. Dosa masa lalu kayak gitu ya. Iya. Kalau buat saya ini ketika kita mengatakan kita beriman kayak gitu kan ya, siapapun Tuhan yang diimani ya. Iya. Kalau saya sebagai Muslim saya mengimani Allah kayak gitu. Bahwa setiap manusia kan diutus sesuai ininya ya, eh, fungsinya dan ininya apa namanya tugasnya Mm-mm. masing-masing. Nah, buat saya apa namanya ketika melihat orang tua yang punya anak disabilitas, anak berkebutuhan khusus kayak gitu kan, eh, kita ya istilahnya itu berelasi seperti biasa aja. Sebenarnya eh, tidak ada yang berbeda kayak gitu. Kalau buat saya ya, maksudnya kenapa mungkin secara fisik kayak gitu kita melihatnya kayaknya berbeda, tapi kan dia punya role-nya sendiri. Kalau tidak ada anak disabilitas, itu medis, pendidikan itu tidak ada perkembangannya tuh. Datar-datar aja. Nah, orangnya semua sama, Iya tipikal ya. semua kayak gitu kan. Iya. Kayak gini-gini aja nggak ada fluktuasinya tuh kayak gitu. Tidak ada apa namanya kita tidak akan belajar sesuatu kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang masih menganggap bahwa oh punya keluarga itu karena dia punya anak disabilitas jangan didekatin atau itu Nah, ini, nah itu salah besar karena artinya dia kalau buat saya ya itu pandangan saya pribadi itu berarti dia sama dengan mengatakan bahwa ciptaan Tuhan itu tidak baik. iya, Padahal semua ciptaan Tuhan itu baik baik dengan semua. kadarnya kayak gitu dengan sesuai Ada sesuai ya porsinya. ya karena memang ya dia artinya saya sebagai Reni ya ini saya nih secara fisik mental semua itu ini saya. Adnan ya seperti itu. Tuhan menciptakan dia seperti itu, Allah menciptakan dia seperti itu. Jadi tapi kalau Adnan tidak diciptakan seperti itu maka saya tidak akan punya banyak pelajaran kayak gitu. Saya tidak akan tahu banyak hal, tidak akan punya pergaulan seluas ini kayak gitu. Saya mungkin akan ya lurus-lurus aja kayak gitu dari saya apa namanya perjalanan hidup saya pasti akan lurus seperti orang-orang yang tidak punya anak dengan disabilitas seperti itu. Jadi buat saya ketika orang apa namanya jadi supaya orang tua juga juga ketika misalnya miskonsepsi itu harus dikoreksi. Kenapa? Karena kita kan tidak pernah tahu ya sebenarnya disabilitas itu terjadi pada siapa. Kita tidak akan pernah pernah tahu itu. Nah, kalau misalnya semua orang tua semua orang ya dia belum jadi orang tua pun kan dia ini akan
kalau dia berniat untuk berumah tangga kan otomatis dia akan bersiap untuk menjadi orang tua sebenarnya. Itu tidak akan kaget ketika misalnya dia punya anak disabilitas atau anak keturunannya nanti tiba-tiba ada yang mengalami disabilitas, karena dia menganggap bahwa ya sudah nggak apa-apa, sama aja dengan anak-anak yang lainnya. Hanya mungkin kita perlu penyesuaian nih. Mungkin dia kalau misalnya dia harus punya kursi roda, berarti kita harus menyesuaikan bentuk rumah, luasan rumah kayak gitu, segalaman Bangunan gitu ya. bangunan kayak gitu-gitu kan, hal-hal Kamar, ya kamar hal-hal mandi dan ya hal-hal sebagainya yang ya. seperti itu saja yang perlu disesuaikan, artinya lingkungan yang harus Lingkungan, disesuaikan kayak gitu kan. Tapi bukan iya anaknya. bukan anaknya Iya. kayak gitu. Jadi sama misalnya, oh anak ini kan ada disabilitas intelektualnya, jadi dia diajarkan saja sesuai kemampuannya. Buat saya tidak, ajarkan tetap sesuai usianya. Dia usianya sudah berapa ya kita kasih kasih informasi itu sesuai usianya. Kenapa? Otaknya dia kan butuh butuh informasi. Usia kronologis berarti ya, Iya, Bu. jadi usia benar-benar misalnya setahun ya dikasih informasi untuk usia setahun itu apa? Usianya dia 17 tahun ya dikasih informasi sesuai 17 tahun. Meskipun dia mungkin tidak bisa merespon sesuai anak usia 17 tahun. Tapi informasi yang diberikan tetap harus sama sesuai. Kayak gitu. Jadi saya dengan segala ininya Adnan itu saya tetap memberitahu, kamu sudah 17 tahun berarti dengan lawan jenis kamu harus menjaga jarak. Interaksi, Iya interaksinya. interaksinya. Meskipun dia mungkin secara, kalau misalnya diperiksa secara medis dia mungkin belum paham maksudnya itu. Tapi saya tetap memberitahu bahwa ini pengetahuan yang harus dia dapatkan. Kayak gitu. Perkara dia pahamnya nanti kapan itu bukan urusan saya. Tapi kewajiban saya sebagai orang dewasa, sebagai orang tuanya saya harus memberikan informasi itu. Nah, itu yang harus harus apa artinya miskonsepsi bahwa oh, nanti dia kan belum bisa kayak gitu. Enggak, dia tetap di apapun kondisinya. Maksudnya dia berbaring. Saya menyampaikan itu juga kepada orang tua yang ada di WKCP ya, karena anaknya di WKCP itu kan variasinya macam-macam ya kemampuannya. Ada yang bisa sudah berjalan, ada yang bisa berbicara, ada yang memang hanya berbaring total. Itu saya berusaha sampaikan bahwa tetap saja sampaikan dia saat ini usia berapa ya, disampaikan informasinya itu. Perkara menyampaikannya itu sedikit-sedikit nggak masalah, tapi tetap kita memberikan itu. Supaya apa? Bahwa otak yang sudah diberikan ke apa dia itu ada dapat informasi. Karena kita kan tidak tahu ketika dia misalnya berbaring total dan kemampuan bicaranya juga belum ada, kita kan tidak bisa menyelami perasaannya. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di kepalanya. Bisa saja kan dia sebenarnya, kok aku dikasihnya ini terus kayak gitu kan, kenapa aku tidak diberikan sesuatu hal yang lain. Dia kan nggak bisa ngungkapin Betul. dari Setuju, mana. setuju. Nah dia bisa mengungkapkan itu kan harus kita sebagai orang yang harus berpikir gitu kan, oh iya dia kan usianya sudah segini. Kita berikan saja sesuai usianya. Kita mungkin kan capek ya, harus saya merasakan sendiri kadang-kadang capek. Kalau misalnya lagi capek tuh kita belajarnya nanti aja ya, Uma lagi capek saya bilang gitu ya, saya bilang kalau saya lagi capek kayak gitu toh, nanti kita rapel hari Sabtu kayak gitu toh, jadi rapel nanti dari pagi sampai sore itu belajar aja tuh. Maaf ya saya bilang tuh, karena saya Uma capek ya bacain kayak gitu, kita bilang kayak gitu tuh. Maksud saya itu komunikasikan seperti apa adanya, tapi juga berikan informasi itu sesuai usianya Sesuai. dia. Ya itu karena kan kita nggak pernah tahu anaknya sebenarnya mungkin dia protes sebenarnya, tapi kan dia nggak bisa ungkapin itu. Kan kita belum punya, maksudnya teknologi manusia sampai saat ini belum sampai ke situ. Yeah. Mungkin suatu saat akan sampai, meskipun saya sudah ini ada yang sudah sampai, kalau di luar negeri itu sudah lagi tahap penelitian juga, nanti ditaruh pin di sini nanti untuk orang-orang yang nonverbal itu bisa baca tuh di dalam pikirannya lagi apa tuh, nanti keluar tuh writingnya, Tulisan kayak apa yang ada di speech to kepalanya. text, kayak teks gitu. Iya. Jadi itu kan sudah sampai ada sampai ke tahap itu, tapi kan belum ya kayak gitu, masih baru dalam uji coba kayak gitu kan, maksudnya dalam penelitian tentang tahap awal-awal banget. Nah kita kan belum sampai kayak gitu. Nah itu makanya saya selalu ini, oh iya kita kan belum sampai, meskipun kadang pasti kecewa ya sebagai orang tua, sudah kasih tahu kayaknya banyak hal, kok dia nggak nangkep ya kayak gitu. Ya pasti pasti ada rasa itu pasti muncul, saya nggak menafikan, saya juga sering muncul, tapi ya sudah kayak gitu, kita terima kayak gitu. Oke itu batasannya dia di situ, tapi bukan berarti batasan itu kemudian membatasi dia untuk mendapatkan informasi sesuai usianya kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya Bu, karena dengan banyak sekali istilahnya persepsi dari luar, kemudian kitanya juga kan kadang-kadang goyah gitu. Ya. Atau sebagai orang tua itu pasti goyah mendengar apa namanya, orang-orang kayak bilang hal yang seperti itu gitu ya. Kemudian secara diam-diam itu menjauh dan sebagainya kan, karena kondisi anak
yang berkebutuhan khusus itu kadang-kadang itu membuat tadi ya Bu, yang pas awal ibu sampaikan gitu ya, ada kembali ke fase yang penerimaan atau sebelum Ya. penerimaan kayak gitu, fase tersebut. Nah mungkin itu bisa disebut sebagai fase bingung kembali gitu ya, ke awal lagi gitu, atau bahkan sampai di titik menolak kondisi anak gitu. Nah kira-kira apa yang pengen ibu sampaikan ke mereka yang mungkin berada dalam kondisi tersebut gitu Bu saat ini? Kalau saya jujur aja pernah kayak gitu ya, karena kan saya dampingin sendiri sekolah anak saya ya, dari yang dulu kan offline ya, terus online sekarang. Itu kalau yang offline itu kan denger langsung, saya kalau dia dikata-katain gitu kan saya denger langsung ya, gitu kan, apa namanya, dia dikata-katain sama, tapi kan saya berusaha memang, saya waktu mendampingi anak saya bilang sama anak saya, "Ini kan di sekolah, saya bukan ibumu, saya adalah pendampingmu." Pendamping. Dan saya bilang sama teman-teman, dan saya juga berusaha menekan emosi saya betul-betul sebagai orang tua ketika anak saya dikata-katain itu, saya berusaha menekan bahwa saya tidak boleh marah, saya tidak boleh marah. Saya di sini sebagai pendamping, saya bukan ibu kayak gitu kan. Jadi supaya orang itu, saya bisa kemudian belajar, oh ternyata begini rasanya gitu kan ya, apa namanya, tiba-tiba anaknya dikata-katain macam-macam gitu oleh temannya, dan bagaimana kemudian saya bisa apa istilahnya, membalikkan itu supaya dia si teman yang lain itu kemudian bisa memahami kayak gitu. Nah itu yang saya kemudian belajar, oh oke, dia mengata-ngatainnya begini, berarti saya harus berbicaranya begini nih kayak gitu. Jadi saya belajar dari situ, bukan kemudian saya emosi marah-marah gitu, enggak. Dan ketika anak saya misalnya nyubit temennya atau apa, dia kan memang tidak bisa mengontrol ya ketika memegang seseorang itu, sakit gitu kan, temennya Kenceng bilang, banget kalau oh pegang. kalau pegang kan kenceng banget tuh, dan nancep gitu kan, Iya. padahal kukunya pendek semua tapi nancepnya tuh bikin luka gitu kan. Saya bilang sama temennya, kalau kamu nggak suka dan kamu merasa sakit, kamu balas, saya bilang gitu toh. Tapi ketika Adnan disakitin, saya juga suruh Adnan balas kayak gitu, jadi sama kayak gitu kan. Jadi supaya dia tahu bahwa orang itu bisa membela diri ketika disakiti, dan aku juga bisa membela diriku ketika aku disakiti kayak Maksudnya gitu. berarti mengubah emosi menjadi edukasi tadi ya Bu, Iya, jadi saya karena kalau itu lebih misalnya penting ya. ini, temennya misalnya ngata-ngatain apa, terus, "Kok belum bisa ngomong-ngomong sih? Kok belum bisa ini?" Kayak gitu. Terus saya bingung bagaimana caranya menerangkan dengan anak SD supaya bisa paham kayak Pakai gitu kan. bahasa anak SD supaya Terus dipahami. saya cuma bilang, "Coba kamu ini gerakin lidahnya," gitu toh. "Bisa nggak?" "Bisa Mama Adnan," kayak gitu toh. Terus, "Coba kamu sekarang suruh Adnan." Adnan kan memang tidak bisa ya, kayak gini kan nggak bisa, wong gerakin gini aja susah, belum tentu bisa ini dia. Tuh kan nggak bisa Kak, itu berpengaruh, saya bilang gitu tuh, gerakan lidah, saya bilang gitu tuh, itu ngaruh untuk kemampuan dia bisa mengeluarkan sebuah vokal, saya bilang mengeluarkan suara kayak kalian. Oh begitu, kata mereka tuh, akhirnya mereka kemudian memahami. Terus gimana dong kalau misalnya saya mau ngomong sama Atan, Atan bagaimana Ah, mengininya kan, kemudian ada percakapan iya kan kayak betul. gitu tuh. Nah terus begini saya bilang tuh, Mama Atan kan selalu nulis tuh kadang pilihan, kalau enggak Mama Atan kan selalu kasih pilihan, kalau kamu setuju kamu mengangguk atau kamu tepuk tangan, saya bilang gitu tuh. Nah itu juga sama, tak bilang, Alternatif komunikasi. alternatif komunikasinya kayak gitu. Nah kemudian temennya akhirnya jadi, Nan, apa kayak gitu ngobrol toh. Terus nanti temennya akhirnya ujungnya sama, iya enggak kayak gitu toh. Nah kalau saya bilang juga sama, kalau Adnan tuh jawabnya agak lama tuh, antara mau mengangguk tepuk tangan itu ada jedanya cukup lama, berarti dia ragu-ragu tuh, berarti kemungkinan jawabannya sebenarnya enggak, saya bilang tuh. Jadi temennya langsung paham begitu dia langsung kayak gini atau langsung tepuk tangan, oh bener Mama Adnan. Jadi dari itu kemudian saya bisa ngelepas tuh, dia misalnya digandeng temennya jalan kemana kayak gitu, nanti temennya ngobrol sama dia kayak gitu tuh, nanti balik itu cerita, tadi Mama Adnan saya ngobrol sama Adnan ini, nanti temennya cerita kayak gitu tuh. Terus Adnan responnya begini begini begini. Itu kira-kira bener nggak ya Mama Adnan? Sebentar, Mama Adnan balik tanya lagi ya, konfrontasi ke Adnan, saya bilang gitu. Terus nanti saya tanya balik, nanti Adnannya merespon bagaimana? Nah bener tuh jawabannya sama, saya bilang gitu, berarti sesuai, saya bilang gitu. Ah, Jadi ada kemudian percakapan lanjutan. Jadi anak yang lain juga kemudian paham, oh aku bisa kok ternyata komunikasi, tapi caranya begini kayak gitu. dan itu sebenarnya menjadi tantangan tersendiri ya Bu. Mm-mm. eh di masa-masa yang mungkin yang Ibu pernah rasakan tadi ya, ada fase bingung kemudian Mm-mm. kembali ke awal kayak gitu. Itu harus betul-betul gimana apa namanya? Caranya itu bisa membalikan gitu ya. Iya, Tadi ya Bu, ada suatu hal yang ketika itu dirasakan secara emosi gitu ya,
emosi tersebut itu bukan malah menjadi meledak-ledak atau seperti Mm-mm. apa gitu ya Bu, tetapi gimana sih caranya mengubah untuk menjadi sebuah edukasi yang bukan hanya kita bisa paham gitu ataupun kita sama orang tua dengan anak itu paham, tapi juga orang-orang lingkungan di sekitarnya juga Mm-mm. paham gitu ya Bu. Wah, keren sekali Bu. Terus tentang yang parenting ini pertanyaan terakhir ya Bu, Mm-mm. tentang prinsip Bu. Mm-mm. Tadi kan banyak sekali prinsip yang sudah diceritakan gitu ya melalui pengalaman Ibu gitu ya dari ketika eh, lahir kemudian sampai umur 18 tahun ini banyak sekali prinsip-prinsip yang Ibu sampaikan gitu ya. Nah, kira-kira prinsip parenting yang paling penting gitu, yang harus ayah dan juga bunda di luar sana itu pegang gitu ya selama mendampingi anak berbuat notice itu apa Bu kira-kira? Kalau buat saya percaya sama anaknya. Bagaimanapun dia merespon kita, Percaya nah, sama dengan anaknya. anak. Karena saya kan suka pergi-pergi ya sama Adnan juga naik pesawat kayak gitu. Adnan kan berdua cuma sama saya. Sebenarnya kan saya secara secara nalar saya, secara ini saya tuh saya deg-degan sebenarnya. Kalau dia tiba-tiba ngamuk di dalam pesawat, Atau kejang. terus saya harus ngapain gitu kan ya. Terus saya penumpang yang lain merasa risih kayak gitu kan, anak saya tiba-tiba ngamuk atau apa kayak gitu kan, saya harus ngapain. Nah, saya jadi ini, saya harus percaya bahwa anak saya pasti bisa mengendalikan emosinya. Saya harus percaya bahwa anak saya pasti bisa menempatkan dirinya di mana dia berada. Terus saya ini, jadi saya membuat selalu apa namanya? Mengucapkan itu dalam hati saya. Jadi saya ini apa Meyakini. membuat kalimat positif di saya. Karena saya juga karena saya kan modelnya orang kan mencobakan. Jadi begitu saya misalnya nih, kayaknya dia ini deh dalam hati gitu ya. Ini itu kejadian bener soalnya. Jadinya Apa? ketika saya punya negatif Sugesti. sugesti saya Sugesti itu. negatif itu sudah ketika sugesti saya negatif sama anak saya, nah itu hampir beberapa kali itu sebagian besar dia merasakan itu dan Terjadi. itu terjadi. Jadi saya habis itu saya tidak boleh bersugesti berpikiran negatif terhadap Negatif anak lagi saya. ya, ya. Jadi saya harus percaya. Saya harus percaya bahwa anak saya itu apa namanya bisa dan dia tahu bagaimana menempatkan dirinya kayak gitu. Jadi dia dan alhamdulillah itu bisa kayak gitu. Tapi proses untuk menuju untuk percaya meyakini terhadap anak itu eh, apa caranya kayak gimana Bu? Contoh kayak ngobrol tadi Iya kayak ngobrol. komunikasi. Iya jadi saya ini setiap kali pas dia tenang kan ada anak itu kadang kondisinya ini banget ya emosinya kayak gitu. Ada yang dia tenang kan kita yang terutama yang kalau caregiver utama ya siapa yang Hmm, yang paling utama misalnya apakah ayahnya atau ibunya kan bisa beda-beda ya tiap iya. keluarga. Nah itu pasti akan bisa melihat tuh. Oh ini dia lagi oke nih secara mood, secara ini semua makan, minum oke, emosi bagus. Mhm. Nah saat itu tuh kita kita ngobrol, Ah, kita memberikan apa namanya ngasih tahu dia misalnya kadang kita pergi kemana harus ngapain nah semua hal yang kira-kira kita ingin anak kita ketahui itu kita sampaikan di situ. situasional kondisional berarti ya Iya. sesuai sama mood anak gitu ya. Jadi Kondisi benar-benar harus emosi. dilihat dia bagus bagus itu benar-benar makan minum tidur emosi itu semua harus bagus pada saat itulah kita sedikit-sedikit memasukkan. Dan waktu yang tepat menurut Ibu tadi adalah sebelum tidur Iya tadi. sebelum tidur itu paling ini. Karena sudah rileks, Heeh. sudah Kemarin itu santai. malah ini ada temen gitu sesama apa pegiat disabilitas ponakannya bukan disabilitas kan pada kayak gini nih ngobrol pas ada apa kita ada capacity building untuk komunitas orang tua di 7 provinsi di Indonesia itu kan ngobrol sharing kayak gitu saya cerita kapan saya memberikan informasi sama Adnan itu ya pada saat itu terus dia cobakan dengan ponakannya jadi persis pada saat sebelum tidur itu dia cobakan dia bilang bisa Bu ini ternyata beneran apa pas dia sadar gitu maksudnya itu bisa dikerjakan sama ponakannya kayak gitu jadi bisa tenang atau apa kayak gitu dia bilang Hmm. gitu terus iya saya bilang itu memang pada saat itu apa sih istilahnya zona alfa apa zona apa gitu istilahnya kan ada Ada sebenarnya zon-zon. ada zonanya sebenarnya apa tahapan orang tidur itu nah itu memang tahapan yang paling bagus tuh di situ Ah, memang pada saat itu yang paling 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 bagus informasi bisa istilahnya antara dia sadar dan tidak sadar itu jadi ada teorinya berarti ya Bu itu ya. ada setahu saya ada teorinya cuma saya nggak hafal. Oh, nanti PR buat kita semuanya ayah bunda ya.
buat cari. Iya, karena itu adalah waktu yang tepat ya Iya, buat untuk saya itu paling efektif. untuk ngobrol komunikasi dengan anak gitu Mm-mm, ya. Oke. Nah, terakhir ya Bu, mm-mm. tentang harapan nih. Pastinya semua keluarga di dunia ini mau itu yang punya anak berkebutuhan khusus ataupun yang tidak gitu ya, itu pasti punya peran yang sangat besar gitu ya untuk tumbuh kembang anak-anaknya. Mm. Tetapi khusus untuk anak berkebutuhan khusus atau bahkan tidak juga ya, eh, lingkungan itu sangat berperan penting ya Bu, ya kan? Sangat berperan penting. Maka pastinya setiap orang tua ingin memiliki lingkungan yang bagus dan juga untuk suportif terhadap tumbuh kembang Ya. anak. Maka khusus untuk orang tua anak berkebutuhan khusus itu pastinya punya harapan lebih ya Bu tentang masyarakat itu bisa lebih ramah dan juga inklusif terhadap anak berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gitu ya Bu terhadap masyarakat untuk bisa lebih ramah dan juga inklusif? Hmm, sebenarnya ini yang bisa dilakukan itu hmm, berempati ya. Artinya itu Kak, biasanya kan orang berpikir bahwa saya nggak mungkin punya mengalami disabilitas. Kayak gitu. Sebenarnya kan kita ketika kita bisa sampai usia tua, Mm-mm. itu kan privilege tuh. Bisa sampai tua itu kan privilege sebenarnya ya. Kita kan pasti akan matanya mulai rabun tuh. Iya, Mulai mulai susah melihat gitu kan. osteoporosis Nah itu kemudian kan sebenarnya sebuah kebutuhan khusus tuh sebenarnya. Kita maksudnya iya. kita mulai mengalami penurunan. Cuma kan kita mengalaminya pada saat tua mungkin ya. Hmm. Sedangkan yang disabilitas ini kan mengalami ada yang dari lahir, ada yang ketika tumbuh kembang kayak gitu kan Ada yang beda-beda ya. kecelakaan Ada yang gitu ya. kecelakaan. Nah itu kan bisa terjadi pada siapa saja. Sebenarnya ketika kita memiliki Empati. pandangan kayak gitu kan, kita punya pandangan point of view yang bahwa ini bisa juga kok terjadi sama aku atau anak keturunanku, maka kita harusnya berusaha untuk bisa menciptakan lingkungan yang inklusif karena mungkin kita tidak butuh itu saat ini, tapi mungkin anak cucu kita yang membutuhkan itu. Jadi kalau misalnya itu bisa tersedia sekarang, kenapa enggak? Iya, Kenapa harus menunggu sampai kita mengalami itu? Nah, itu sebenarnya yang apa namanya pola itu yang harusnya kita sadar. Karena saya sendiri juga apa dulunya tidak punya gambaran bahwa akan punya anak disabilitas kayak gitu. Karena ya itu tadi persepsi umumnya kan orang begitu tuh, nggak mungkin tuh kayaknya. Kayak gitu. Begitu saya ini kan, oh iya ya kenapa kita punya pikiran seperti itu? Padahal kita tidak pernah tahu 1 menit berikutnya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita kayak gitu. Kenapa kita harus punya pikiran bahwa kita tidak mungkin tidak mungkin mengalami. iya tidak mungkin mengalami, mungkin setiap orang itu mungkin Mungkin. kayak gitu. Nah ketika setiap orang itu mungkin, maka dalam ketika dia misalnya sebagai pengambil kebijakan atau dia tokoh masyarakat atau masyarakat itu sendiri, kenapa dia tidak berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif kayak gitu. Sebenarnya kan kan kalau punya orang tua, orang tuanya kan pasti sudah tua ya. Iya. Nah, pasti butuh orang, tidak semua orang tua masih bisa berjalan dengan baik. Kalau misalnya ada ram, jalan itu bagus, tidak geronjal-geronjal, terus ada pegangan, itu kan sebenarnya membantu tidak Iya. hanya Tidak hanya disabilitas. disabilitas ya. Iya, sebenarnya kan orang tua juga akan Orang terbantu. tua. Seperti itu. Karena prinsip inklusif itu bukan hanya untuk disabilitas ya, Iya, betul nggak Bu? untuk semua orang Untuk semua sebenarnya. orang sebetulnya kan ya. Iya, kan anak-anak yang masih kecil kan sebenarnya butuh juga. Kan tidak semua anak kemudian bisa tahu bagaimana naik tangga. Kalau bidang miring kan dan landai Hmm. itu kan akan lebih mudah kan sebenarnya buat anak dan ada pegangannya kayak gitu. Setuju sekali ya Bu yang tadi Ibu Reni sampaikan. Jadi di tengah maraknya yang saat ini pasti Ibu juga mengetahui ya Bu, banyak sekali video-video yang memang itu banyak yang mencemooh Mm-mm. disabilitas, kemudian juga banyak yang menyerupai gitu ya. Hal-hal tersebut itu kurangilah gitu ya. Dan Ya, juga sebagai ayah bunda gitu ya, itu juga sebagai pengingat gitu untuk teman-teman dan juga anak-anaknya sendiri gitu ya, untuk sama-sama mengedukasi kaitannya tentang inklusivitas kayak gitu. Kemudian ini harapan Ibu tentang masa depan ABK atau anak berkebutuhan khusus gitu ya di Indonesia Bu. harapan saya ini sih deteksi dini. Jadi Ah, deteksi dini itu harus bisa ini deteksi karena saya dini. kan mengalami ya. Jadi
Saya dari begitu didapat diagnosa cerebral palsy usia 17 tahun kan saya ganti diagnosa tuh anak saya ya. Anak saya disarankan untuk tes genetik, kemudian baru diketahui kalau ternyata anak saya itu bukan cerebral palsy tapi Angelman syndrome. Nah, sebenarnya itu saya kan ikut juga kemudian komunitas Angelman syndrome Angelman syndrome. Angelman syndrome di Indonesia sama di luar. Orang kan taunya biasanya dari itu tuh, dari kecil ya. Saya begitu saya ini ngobrol, oh baru 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 dapat diagnosa kalau kata komunitas di luar negeri itu. Iya, tapi anak saya sudah 17 tahun. Kayaknya gimana gitu ya, gitu. Artinya saya terus padahal itu adalah ketika kita tes genetik kayak gitu kan ya di awal itu kita bisa tahu memang tes genetik itu mahal kayak gitu. Tapi itu sebenarnya pengeluaran yang tidak perlu mungkin bisa karena sudah spesifik nih kemudian ketahuan kan, oh dia kelainan genetik berarti terapinya harus begini 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 begini. Jadi biaya itu kan bisa lebih diredam sebenarnya, diminimalisir. Nah, deteksi dini itu sangat penting banget karena penanganan yang dini itu akan mempengaruhi ke kedewasanya. Karena kebetulan kan WKCP itu kan ada relawan. Relawan itu kan masih muda-muda ya, single. Karena mereka terlibat di kegiatan WKCP, mereka kan dapat pengetahuan. Ketika mereka berumah tangga, mereka punya bayi, mereka langsung bisa tahu nih, anakku kayaknya ini nih, terlambat tumbuh kembang nih. Langsung mereka datang ke fisio, datang ke dokter kayak gitu, minta nasihat lebih lanjut, terus di ini bisa terkejar. Karena kan memang tidak semua terlambat tumbuh kembang itu pasti mengalami disabilitas ya. Kan ada yang memang hanya terlambat tumbuh kembang. Tapi kalau terlambat tumbuh kembang tidak ditangani cepat, itu kan tak nambah yang lain tuh. Nambah efek-efek yang lain. Nah, kenapa itu penting deteksi dini, intervensi dini itu sangat penting. Kalau buat saya itu PR banget tuh kalau misalnya ini. Berarti penting ya ayah bunda semuanya kaitannya tentang intervensi dini tadi dan juga deteksi dini gitu ya. Dan itu jangan dilihat sebagai biaya atau beban ya, Ibu ya. Betul. Tapi dilihat sebagai invest ya, ya. Untuk kedepannya lebih untuk mudah. kedepannya bisa lebih mudah dan juga bisa lebih atau seenggaknya untuk mempersiapkan lebih. Iya, mental orang tua akan lebih siap paling tidak ketika kita sudah tahu nih harus ngapain. Oke. Nah terakhir Bu Reni nih bisa disampaikan mungkin pesan untuk keluarga ayah bunda di luar sana yang memiliki anak berkebutuhan khusus, mungkin pesan khusus dari Ibu tentang hal yang sudah Ibu alami gitu ya sejak menjadi seorang caregiver dari seorang anak berkebutuhan khusus sampai sekarang umur 18 tahun. Apa pesan yang pengen disampaikan kepada ayah bunda di luar sana, Bu? Untuk ayah bunda istimewa semua yang ada di manapun berada, saran saya yang pasti satu, tetap semangat karena kita yang harus menyemangati diri kita sendiri. Yang kedua, tetaplah berusaha untuk belajar sekecil apapun itu, sesedikit waktu yang bisa kita berikan, tetaplah belajar karena itu penting banget Bu selama kita mendampingi anak kita. Terus selalu percaya pada anak kita apapun kondisinya, dan jadilah partner tenaga ahli. Jadi kita memang kita yang berada 24 jam bersama anak, maka jadilah partner. Jadi bukan selalu mengiyakan, tapi berdiskusilah dengan tenaga ahli. Itu sih. Keren sekali ya ayah bunda semuanya. Itu menjadi pesan terakhir yang disampaikan oleh Ibu Reni Indrawati, seorang ibu rumah tangga yang beliau seorang ibu daripada anak berkebutuhan khusus, dan itu adalah sharing-sharing kita atas pengalaman dan juga inspirasi yang telah dirasakan dan juga dialami oleh Ibu Reni sampai saat ini. Nah, terima kasih banyak Ibu Reni. Sama-sama. Dan itulah teman-teman semuanya, ayah bunda istimewa. Dari perbincangan ini kita banyak sekali ya belajar bahwa menjadi orang tua anak berkebutuhan khusus itu memang bukan sebuah perjalanan yang mudah ya Ibu ya. Tetapi dengan penerimaan kita, kemudian dukungan dan juga komunitas yang tepat ya tadi ya Bu, itu menjadi dorongan gitu ya, suportif sektor bagi setiap keluarga untuk dapat bertumbuh dan juga menemukan harapan. Maka saya Muhammad Irasnur di sini pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast berikutnya.